Halo, apa kabar semuanya? Sesuai dengan permintaan kalian, di video ini kita akan mengulas tentang kekuatan hero kelas A sampai C di seri One Punch Man. Walau sering dianggap sebagai kelas bawah, hero kelas A, B, dan C ternyata juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat beragam, yang mana dengan kemampuannya itu mereka semua saling bersaing untuk bisa naik peringkat, entah itu dengan cara menangkap para buronan, membasmi para monster, ataupun mengevakuasi para warga dari segala ancaman. Dan sejauh ini, ada banyak sekali hero rank A, B, dan C yang sudah dimunculkan, dari mulai hero rank C dengan jumlah 34 orang, hero rank B dengan jumlah 25 orang, dan juga hero rank A dengan jumlah 33 orang. Sebab itulah, karena jumlahnya sangat banyak, di sini kita hanya memilih 25 hero terkuat, yang mana urutannya kita sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Tank Top Tiger. Sesuai dengan namanya, hero rank C peringkat 13 ini adalah anggota kelompok tank toppers yang dipimpin oleh Tank Top Master. Berbanding terbalik dengan pemimpinnya, Tank Top Tiger dikenal sangat angkuh karena memiliki tubuh besar dan berotot. Bahkan saking angkuhnya, dia sampai berani mempermalukan pahlawan dengan pangkat lebih rendah, sehingga hal itu pun membuatnya harus mendapat nasib buruk, yaitu dibuat babak belur oleh pukulan Saitama. Mumen Rider. Siapa yang tidak kenal dengan hero satu ini? Mumen Rider, pahlawan bersepeda yang sering menunjukkan sikap gigih, penuh semangat dan pantang menyerah. Sikapnya tersebut tergambar jelas dari antusiasme Mumen Rider sebagai pahlawan, di mana dia tidak pernah mengabaikan kejahatan sekecil apapun, selalu membantu sesama rekan semampunya, serta berusaha melawan para monster walau kekuatan mereka jauh di atasnya. Itulah kenapa, meski tidak dibekali kekuatan mumpuni, Mumen Rider mampu menempati peringkat 1 di kelas C. Dia seolah ingin menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal kekuatan, melainkan soal hati yang tulus dan tekad yang kuat. Gearspur. Di balik tubuhnya yang kecil dan juga peringkatnya yang rendah, Gearspur ternyata memiliki kekuatan yang cukup hebat. Kekuatannya itu berlandas pada kemahirannya sebagai seorang esper, di mana dia dibekali kemampuan supernatural psychokinesis yang membuatnya bisa mengendalikan objek melalui pikiran. Kemampuan esper yang dimilikinya ini basisnya hampir sama seperti Tatsumaki, cuman bedanya di sini Gearspur sering mengandalkan helm canggih untuk meningkatkan kekuatan psikis, seperti yang terjadi ketika dia membantu penembak jitu untuk melesatkan peluru secara akurat. Selain itu, ketika kekuatan maksimal espernya dikerahkan, Gearspur mampu menciptakan pusaran angin besar, yang mana pusaran angin ini sanggup merepotkan monster ancaman naga yaitu Nyan, meskipun pada akhirnya dia harus kehilangan helm canggih karena hancur akibat telah melampaui batas. Shooter. Memiliki rambut panjang dan pirang, Shooter adalah hero rank B yang dulunya sangat gemar berburu. Karena itulah kemampuan bertarung Shooter tak lepas dari penggunaan senjata, khususnya senjata busur panah yang selalu dia gunakan dan dibawa kemana-mana. Kecakapan Shooter dalam memanah bisa dilihat dari satu tekniknya bernama Arrow Rain. Dengan cara meluncurkan puluhan anak panah ke langit, dia mampu menghasilkan hujan panah ke arah lawan. Bahkan tak hanya itu, setiap anak panahnya juga dibekali racun, jadinya hal itu pun akan membuat serangannya lebih mematikan. Mizuki. Sebagai pengagum dari Super Alloy Dark Shine, wanita berotot kekar ini memiliki tubuh yang sangat atletis. Dengan tubuh atletisnya, Mizuki mampu menunjukkan gaya bertarung bernama Oven, yaitu sebuah gaya bertarung yang meniru gerakan olahraga atletik disertai semua perlengkapannya. Berikut adalah beberapa gerakan atletik Mizuki yang diaplikasikan ke dalam bentuk serangan, dari mulai lompat galah, menggunakan tongkat untuk melompati kerumunan monster, lempar lembing, meluncurkan tongkat untuk memberi tusukan, lempar palu, mengaitkan tongkat pada monster untuk diputar-putar dan dihempaskan, tolak peluru, melemparkan bola rantai untuk memberi hantaman, lempar cakram, menggunakan medali untuk melesatkan lemparan tajam, dan juga grappling, menjatuhkan monster untuk mencekik dan melumpuhkannya. Glasses. Sebagai mantan pekerja kantoran dan juga mantan anggota Blizzard, Glasses adalah hero berkacamata yang tampil dengan mengenakan pakaian olahraga. Walau penampilannya tampak biasa, tapi ternyata dia memiliki kekuatan fisik yang cukup terlatih, yang mana hal itu dia dapatkan melalui pelatihan keras setelah diberi pencerahan oleh Saitama. Sebab itulah dengan kekuatannya yang masih berkembang, ditambah staminanya yang tahan lama, Glasses sering bertarung bersama kelompok,
seperti pada pertarungannya melawan Garo, di mana saat itu dia memiliki kontribusi besar dengan memancingnya duel 1 lawan 1, sehingga hal itu pun membuat kelompoknya bisa mendapat celah untuk menyerang Garo. Needle Star memiliki sikap kasar dan temperamen. Needle seringkali bertengkar dengan sesama rekan, yang mana akibatnya dia pun kini harus dikeluarkan oleh Fubuki dari tim Blizzard. Alasan sebelumnya Needle Star bisa dilirik Fubuki adalah karena kemampuan bertarungnya yang lumayan kuat, terutama kemahirannya dalam menggunakan senjata, yaitu berupa senjata rantai bola berduri. Berbekal senjata inilah, Needle Star menjadi petarung jarak menengah yang cukup diandalkan. Dengan rantai panjangnya, dia bisa mengendalikan lintasan bola yang sulit diprediksi, dan dengan bola berdurinya, dia pun bisa memberi hantaman keras untuk menghancurkan para monster. Fubuki, Blizzard of Hell, atau yang lebih dikenal dengan nama Fubuki ini, merupakan adik dari hero rank S ternama yaitu Tatsumaki. Sebagai seorang esper dan juga pemimpin grup Blizzard, Fubuki tentu tak bisa dianggap remeh, di mana dia memiliki kekuatan psychokinesis seperti kakaknya yang mampu mengendalikan objek melalui pikiran. Meski pengendaliannya jauh di bawah Tatsumaki, tapi setidaknya Fubuki masih mendapat berbagai kemampuan luar biasa. Dia mampu menciptakan penghalang psikis, mampu terbang di udara, mampu melakukan telepati, mampu memperbaiki kerusakan mesin, dan juga mampu menyembuhkan seseorang dengan memanfaatkan energi orang lain. Selain itu, lewat psychokinesisnya, Fubuki juga sanggup menciptakan teknik-teknik bertarung yang sangat kuat seperti Psychic Strike, menjatuhkan target dengan melancarkan serangan telekinesis, Hellstorm, menjebak target ke dalam badai tornado untuk menyerangnya dengan berbagai benda kecil, Psychic Binding, menggunakan psikis untuk menahan dan mengendalikan target, dan terakhir Psychic Whirlwind, melepas sinyal kinetik di sekeliling untuk menetralkan kemampuan psikis orang lain. Terlepas dari potensinya yang cukup besar, Fubuki rupanya memilih untuk tetap berada di kelas B dengan peringkat 1. Bukan karena dia tidak bisa naik menjadi kelas A, melainkan karena dia berniat ingin mengumpulkan orang-orang kuat agar bisa terbebas dari kekangan sang kakak. Twin Tail. Sesuai dengan namanya, Twin Tail adalah hero rank A dengan penampilan badut berambut kuncir 2. Seakan mencerminkan penampilannya itu, Twin Tail dibekali gaya bertarung jagal, sebuah gaya bertarung yang dapat menyulap berbagai aksesoris badut menjadi perlengkapan senjata. Gaya bertarungnya yang sangat unik ini ditunjang dengan ketajaman indera pendengaran milik Twin Tail, di mana dia yang menggunakan penutup mata mampu mengetahui posisi monster melalui nafas. Sehingga dengan begitu, tanpa melihat sekalipun, Twin Tail dapat melancarkan rentetan serangan secara akurat, mau itu menggunakan bola, pin, atau bahkan pedang tajam, semuanya dapat dia manfaatkan untuk membunuh para monster. Green. Ditampilkan dalam ceritanya, Green adalah hero yang selalu hadir dengan tubuh lemas dan kulit yang tampak keriput. Kesan Green yang seperti orang tua ini ternyata bukan dikarenakan oleh usia, melainkan karena kemampuannya sendiri yang mampu memanipulasi tanaman dengan menggunakan nutrisi di dalam tubuh. Meski cuman sedikit ditunjukkan, tapi potensi kemampuannya terbilang sangat hebat. Pasalnya di sini Green dapat menumbuhkan tanaman dari tubuh untuk berbagai keperluan, seperti menciptakan dinding akar untuk menjebak lawan, ataupun memanfaatkan akarnya untuk bisa menjerat banyak lawan sampai mati. Chen and Todd. Dalam setiap aksinya, Chen selalu tampil menggunakan kostum kepala katak, yang mana ternyata di balik kostumnya itu dia adalah seorang pria paruh baya yang ahli dalam seni bela diri. Kemampuan seni bela diri yang dimiliki Chen lebih mengedepankan penggunaan senjata kusarigama, yaitu sebuah senjata rantai panjang yang dilengkapi dengan sabit dan besi tumpul di kedua ujung. Dengan menggunakan senjata ini, Chen mampu melancarkan berbagai aksi serangan fleksibel. Rantainya yang panjang bisa digunakan untuk menjerat, sabitnya yang tajam bisa digunakan untuk memotong target, begitupun besi tumpulnya yang berat bisa digunakan untuk menghantam lawan-lawannya. Smile Man. Selaras dengan namanya, hero satu ini sering tampil dengan kostum baju merah yang dilengkapi gambar emoji senyum. Kekuatan bertarung yang dimiliki Smile Man terletak pada penggunaan senjata kendama, yaitu sejenis alat permainan tradisional Jepang berupa palu besar yang terhubung dengan sebuah bola.
Melalui senjata unik tersebut, Smileman tentu dapat melancarkan serangan dari jarak manapun. Dari jarak dekat, dia bisa menggunakan palu besarnya untuk menghempaskan lawan, sementara dari jarak jauh, dia bisa meluncurkan bola besarnya untuk memberi hantaman keras. Snake. Di luar dari sikapnya yang so jagoan, Snake adalah hero rank A yang bertanggung jawab dalam mengawasi wilayah kota F. Untuk kekuatannya sendiri, Snake memiliki keahlian bertarung seni ilmu bela diri, khususnya seni bela diri unik yang dia ciptakan, yaitu Snake Biting Fist alias tinju gigitan ular. Sesuai dengan namanya, Snake menggunakan gaya bela diri ini untuk meniru karakteristik gerakan seekor ular. Dalam bertahan, dia bisa melingkarkan gerakan lengan untuk menepis serangan lawan, sementara dalam menyerang, dia bisa melesat dengan gerakan berkelok untuk membingungkan lawan, yang mana setelahnya, dia pun dapat menancapkan tangan layaknya gigitan untuk melumpuhkan pergerakannya. Shadow Ring. Di balik kostum ninjanya yang misterius, siapa sangka Shadow ternyata adalah seorang wanita muda. Kemampuan bertarung yang dimilikinya sudah pasti mengandalkan gaya bertarung ninjutsu, yang mana lewat gaya bertarung ini, dia pun dikenal sangat cepat, lincah, dan terampil dalam menggunakan peralatan ninja. Terbukti pada pertempurannya melawan asosiasi monster, Shadow menjadi pahlawan yang cukup berkontribusi. Dia mampu menggunakan shuriken untuk membunuh 2 ekor monster, menggunakan teknik pergantian tubuh untuk mengelabui musuh, serta menggunakan kecepatannya untuk memenggal para monster lewat satu tebasan pedang. One Shotter. Berbicara soal kekuatan fisik dan mentalitas bertarung, hero satu ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Namun sebagai gantinya, One Shotter dikenal sebagai penembak jitu yang luar biasa, di mana dia dibekali senapan laras ganda baret M95 disertai penutup mata yang dapat meningkatkan akurasi tembakan. Dengan perlengkapan tersebut, One Shotter mampu melancarkan tembakan dari jarak jauh dengan presisi tinggi, yang mana berkat akurasinya inilah dia pun hanya butuh 1 peluru untuk membunuh monster tingkat harimau. Selain itu, One Shotter juga memiliki refleks gerakan yang cukup cepat. Hal itu dibuktikan pada saat pertempuran melawan asosiasi monster. Di sana dia yang mendapat sergapan dari jarak dekat, sanggup menghindari serangan para monster dan menembak mereka satu persatu. Lightning Max. Hero berpenampilan sporty ini memiliki gaya yang sangat menarik, terutama dari rambut pirangnya yang mencolok dan juga tato di pipi yang berbentuk kilat. Seolah merepresentasikan penampilannya itu, Max terkenal karena kecepatan kilatnya. Melalui sepatu petir yang berisikan bubuk mesiu, dia mampu berlari dan melesat dengan kecepatan tinggi, yang mana kecepatannya sanggup memperkuat aksi tendangan yang berefek ledakan. Sebab itulah, sepatu petir milik Max ini juga menunjang gaya bertarungnya sebagai seniman bela diri karate. Terhitung ada 3 teknik tendangan yang sempat Max tunjukkan. Pertama, Lightning Kick, tendangan super cepat yang memicu ledakan kecil. Kedua, Flying Reverse Round, tendangan berputar yang memanfaatkan aktivasi booster. Dan ketiga, Double Heel Drop, tendangan ganda yang dilakukan dengan gerakan salto ke depan. Golden Ball. Golden Ball adalah hero yang sangat percaya diri, di mana dia merasa jika dirinya tidak perlu siap-siap untuk menghadapi suatu pertarungan. Kepercayaan diri yang tingginya ini tercermin dari kemahiran Golden Ball dalam hal menembak, terutama gaya bertarungnya sebagai penembak jitu yang sering mengandalkan senjata ketapel peluru emas. Senjata ketapelnya ini terbilang sangat unik. Dia dibekali petunjuk laser yang membuatnya bisa membidik target dengan akurasi tinggi, apalagi peluru bola emasnya juga bisa berubah menjadi tajam, sehingga hal itu pun akan membuat tembakannya menjadi jauh lebih kuat. Satu teknik yang sempat Golden Ball tunjukkan dari senjata ketapelnya adalah laser pointer. Teknik ini memanfaatkan banyak peluru bola emas, yang mana jika dilepaskan, bola-bola emas tersebut bisa memantul pada permukaan, dan ketika pantulannya mengarah pada target, maka bola-bola ini akan berubah menjadi rentetan peluru tajam. Death Gatling. Mungkin kalian tidak lupa dengan hero satu ini, Death Gatling, hero rank A peringkat 8 yang sempat membentuk sebuah kelompok untuk menyergap Garou. Selain dikenal sebagai petarung strategis, Gatling juga dikenal sebagai ahli penembak jitu, yang mana kemampuan menembaknya ini didukung dengan senjata api berupa Gatling gun sesuai namanya. Jadi tidak heran, di setiap pertarungan, Gatling sering berada di garda belakang, karena memang dengan senjata Gatling gunnya, dia mampu menembakkan rentetan peluru secara brutal. Ditambah lagi, dia juga memiliki satu teknik bernama Death Shower, di samping membuat wajahnya berubah menjadi tengkorak. Teknik ini juga sanggup menghasilkan rentetan tembakan yang jauh lebih cepat, kuat, dan terarah pada satu titik. Spring Mustachio. Pemilik restoran hero ini memiliki penampilan ala-ala Eropa, mau dari segi model rambut, gaya bicara, hingga kumisnya yang tebal dan panjang. Maka tidak heran kemampuan bertarung Mustachio berkisar pada keahlian berpedang, atau lebih tepatnya seni berpedang anggar yang dikenal karena serangan tusukannya yang presisi. Penguasaannya dalam seni anggar ditunjang dengan pedang rapier yang terbuat dari baja pegas, yang mana berkat itulah Mustachio dapat membuat bilahnya memanjang hingga puluhan meter, dan dampak yang ditimbulkan pastinya mematikan, mirip seperti penggunaan bankai milik Gin Ichimaru. Terhitung sejauh ini, Mustachio sempat menunjukkan 3 teknik berpedang. Pertama, Salute, memasang kuda-kuda untuk memberi salam pada lawan. Kedua, Tomboy, melancarkan tusukan pedang panjang secara bertubi-tubi. Dan ketiga, Tomboy Barrage, teknik lanjutan yang memiliki tusukan lebih cepat dan mematikan. Stinger.
Bisa dibilang Stinger adalah hero yang sangat berbakat, di mana dia yang berasal dari keluarga petani mampu menjadi hero rank A dalam waktu setengah tahun. Pencapaian yang diperolehnya tersebut berlandas pada keahlian Stinger menggunakan senjata tombak. Tombaknya ini bukan tombak biasa, dia tersusun dari tongkat panjang yang di bagian ujungnya dilapisi rebung runcing. Oleh karena itu, dengan komposisi uniknya, Stinger dapat memutar tombak layaknya sebuah bor. Dia bisa memanfaatkan putarannya untuk memperkuat tusukan dan melubangi tubuh lawan. Bahkan tak hanya itu, dia juga bisa memaksimalkan jumlah tusukannya, seperti yang terjadi ketika Stinger berhasil membasmi banyak monster tingkat harimau hanya dengan satu kali serang. Bushido adalah salah satu murid Atomic Samurai, di mana dia sering menggunakan kimono berwarna hitam yang mencerminkan penampilan samurai di zaman Edo. Kemampuan bertarung yang dimiliki Bushido tentu tak lepas dari keahlian berpedang, khususnya penggunaan pedang berbentuk bor yang di dalamnya terdapat puluhan bilah berputar. Dengan bentuk uniknya ini, Bushido mampu melancarkan serangan-serangan yang sangat brutal. Dia dapat memanfaatkan bilah-bilah berputarnya untuk berbagai keperluan, seperti menghancurkan bangunan beton, menangkis serangan balik lawan, hingga menciptakan tebasan berputar yang sulit untuk dihindari. Okamai Taichi. Hero satu ini memiliki kepribadian yang cukup aneh, di mana dia yang terlahir sebagai pria malah mengaku jika dirinya adalah wanita. Terlepas dari pribadi anehnya, Okamai Taichi merupakan salah satu murid berbakat Atomic Samurai. Dia dibekali kemahiran berpedang yang sungguh hebat dengan menggunakan katana melengkung dan mengkilap. Kemahirannya dalam berpedang ini ditunjang dengan kecepatan dan instingnya yang luar biasa. Hal itu tercermin dari satu teknik warisan atomik bernama Air Blade. Dengan cara membaca aliran udara lalu melepaskan tebasan pedang secara cepat, dia pun sanggup melepaskan proyektil tebasan angin untuk bisa membelah lawan. Iron. Sebagai salah satu murid Atomic Samurai, Iron sering menunjukkan sikap yang gigih, serius, dan pantang menyerah. Sikapnya tersebut tentu sangat mencerminkan jati diri Iron sebagai seorang samurai, di mana dia dibekali pergerakan yang sangat cepat, daya tahan tubuh yang kuat, pengamatan yang tajam, serta serangan-serangan yang mematikan. Apalagi dengan armor pelindung kesatrianya dan juga katana standarnya, Iron dipandang sebagai pendekar pedang yang berpotensi. Hal itu dibuktikan dari satu tekniknya of Certain Kill. Dengan teknik ini, Iron dapat menghunus, menebas, dan kembali menyarungkan pedang dalam satu gerakan cepat, yang mana di satu gerakannya inilah dia pun sering menargetkan titik vital milik lawan untuk membunuhnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Iron disebut sebagai murid Atomic Samurai paling berbakat. Dengan pangkatnya yang kini menduduki hero rank A peringkat 2, dia berhasil melampaui kekuatan murid Atomic lainnya, mau itu Okamai Taichi yang menduduki hero rank A peringkat 3, ataupun Bushido yang menduduki hero rank A peringkat 4. Amaimas. Hero rank A peringkat 1 ini adalah seorang aktor yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, dia mampu menyamai tingkat popularitas hero kelas S. Bagaimana tidak, selain memiliki tampang menawan, Amai juga dibekali kekuatan bertarung yang luar biasa, mulai dari kecepatan, ketahanan maupun serangan, semuanya berada di atas rata-rata, sehingga hal itu pun membuatnya dianggap sangat layak untuk menjadi hero kelas S. Selain itu, lewat kekuatan fisiknya yang kuat, Amai juga dikenal sebagai ahli petarung tangan kosong. Biasanya di setiap pertarungan, dia sering mengandalkan kecepatan serangan tangan, yang mana tangannya ini bagai pisau berbilah tajam. Di setiap ayunannya, dia sanggup membelah lawan hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Apalagi kemampuan bertarung Amai juga dapat diperkuat dengan sosoknya yang bisa berubah menjadi monster. Belum jelas apa penyebabnya, tapi kemungkinan itu merujuk pada ambisinya yang ingin bertambah semakin kuat. Melalui perubahan monster inilah, Amai mendapat banyak sekali keuntungan, seperti meregenerasi tubuh yang terluka, meningkatkan kekuatan fisik berkali-kali lipat, dan juga merubah bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan daya serangan. Menilik dari potensi besarnya, tidak heran jika Amai sering mendapat tawaran dari asosiasi untuk menjadi hero kelas S. Namun sayang, tawaran tersebut selalu saja Amai tolak, karena dia merasa bahwa posisinya sebagai hero rank A peringkat 1 adalah pembatas kekuatan, atau dengan kata lain, siapapun yang ingin naik ke kelas S, maka mereka harus bisa melampaui kekuatannya. Saitama. Sebagai karakter utama di seri One Punch Man, tak perlu kita ragukan mengenai kekuatan si anomali botak satu ini. Meski statusnya hanyalah hero rank A peringkat 39, tapi kekuatan yang dimilikinya jauh di atas hero rank S. Bayangkan saja, hanya dengan satu pukulan, dia sudah mampu mengalahkan monster ancaman naga. Bahkan lawan-lawan seperti Boros ataupun Cosmic Garo hanyalah sekedar lawan latihan bagi Saitama. Sebagai gambaran dari kekuatannya, Saitama murni cuma mengandalkan kekuatan fisik, yang mana hal itu dia peroleh setelah berlatih keras hingga membuat kepalanya botak mengkilap. Berangkat dari sanalah, Saitama yang ingin menjadi pahlawan menjelma sebagai individu super kuat. Satu tindakan kecil saja sudah sanggup memberi pengaruh sangat besar, seperti ketika dia mampu membunuh Orochi dengan semprotan lava, meninggalkan kawah besar di bulan dengan lompatannya, sampai-sampai mampu mengguncang planet Jupiter hanya dengan bersinnya saja. Selain itu, jika kita telusuri lagi, Saitama sepertinya juga memiliki 3 kemampuan berbasis supranatural. Pertama yaitu mampu berinteraksi secara psikis, yang mana hal itu terlihat ketika Saitama bisa masuk dan mematahkan dunia spiritual milik Phoenix Man. Kedua yaitu mampu meniru teknik orang lain, yang mana hal itu terlihat ketika Saitama mempelajari teknik perjalanan waktu dari Cosmic Garo.
Dan ketiga, yaitu mampu menetralkan kekuatan dari God, yang mana hal itu terlihat ketika Saitama menyadarkan kembali Garo dan MT Void dengan pukulannya. Berdasarkan itu semua, tidak heran jika Saitama dicap sebagai anomali makhluk yang terlampau sangat kuat. Mungkin Zeno dari anime Dragon Ball lah yang bisa mengalahkannya, karena dia bisa menghancurkan alam semesta dengan satu kali sentuhan. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.